sebuah kedai atau warung makan begitu ya, singkatnya warung makan yang memikirkan konsep tentang edukasi untuk masyarakat. Ini satu-satu di Boyolali ya, tepatnya di Pengging. Jadi kalau kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di daerah Pengging. Saya berkunjung ke sebuah kedai yang unik, namanya Kedai Narendra. Nah, seperti apa, kita mau ketemu dengan pemiliknya sekaligus penggagas ide dari Kedai Narendra. Oke, ikuti vlog dari Blorok Production kali ini. Pritus. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, hari ini saya sudah bertemu dengan mantan sahabat saya di waktu SMA. Nah, ini saya tertarik ke sini karena ada sebuah kedai yang unik, yaitu kedai makanan, tetapi ada sesuatu yang lain dibandingkan dengan kedai-kedai yang lain. Apa itu? Akan kita tanyakan langsung ke orangnya. Namanya Kedai Narendra. Tepatnya di mana ini, Bro? Ini di Ngaru-Aru. Ngaru-Aru daerah Pengging ya. Ngaru-Aru Pengging sebelum alun-alun. Sebelum alun-alun. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu. Sambil rokokan, santai wae. Yeah. Oke. Namanya lengkapnya saya sudah tahu, tapi mungkin penonton saya belum tahu, Bro. Oh ya, oke. Ya. Nama saya cukup sederhana, Saryono, yaitu mengandung arti makna juga sebenarnya. Saryono. Sar itu ganteng, Yono itu ireng. Ganteng gitu ya. Ganteng tapi ireng. Ganteng tapi ireng. Oke. Ireng tapi orang ganteng. Ganteng tapi ora ireng. Oke. Namanya ini Mas Saryono. Jadi beliau adalah pemilik dari Kedai Narendra dengan tagline-nya itu nongkrong untuk pintar. Idenya, Bro. Ya, jadi sebenarnya ada sebuah terinspirasi juga dengan aktivitas saya juga yang memang lebih banyak konsen juga di kegiatan sosial maupun di bidang pengolahan atau pengolahan sampah rumah tangga. Dan aktivitas saya menjadi narasumber di mana-mana, terus kemudian kemarin ada pandemi yang membuat kita juga terkendala terkait dengan aktivitas keseharian kita, terkendala, kita nggak bisa bebas lagi, kita harus berdiam diri, mengurung diri di rumah kita, seperti itu. Nah, anggap saja ini kita berusaha untuk mencoba membangkitkan kembali semangat itu dengan beberapa inovasi seperti itu. Nah, kedai ini memang ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda. Setiap kedai punya genre, punya ikon seperti itu. Nah, kami di sini akan mencoba lebih menghadirkan bagaimana kedai ini menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk nongkrong, ngopi-ngopi bareng, bisa bersama dengan keluarga. Tapi juga ada satu sisi yang penting di mana ada satu sisi edukasinya. Nah, jadi dalam konteks itu maka kami di dalam tagline kedai kami ada sebuah semboyan kesemangat nongkrong untuk pintar. Maksudnya nongkrong untuk pintar. Apakah di sini gini? Jadi teman saya ini dulu tuh aktivis, tapi saya nggak tahu kenapa tidak mau terlibat dalam bidang politik, ya. Politik praktis maksudnya. Tapi justru lebih ke arah edukasi gitu. Saya sendiri yang di keguruan itu nggak begitu konsen dengan konsep seperti ini. Nah, tadi ke tagline-nya, kalau kesini itu jadi pinter. Maksudnya opo? Ya, oke. Jadi yang pertama adalah kami ada beberapa fasilitas terkait untuk bisa mensupport terkait dengan nongkrong untuk pintar. Di mana kami menyediakan juga ada micro library, perpustakaan mini. Anggap ini menjadi sebuah pojok literasi di mana kemudian orang tua dengan anak-anaknya bisa berada di sini untuk bisa ya ngobrol bareng, dan di saat itu juga pasti kita akan coba meletakkan HP kita, jauhkan HP dari anak-anak.
Oke. dan bawakan buku kepada anak-anak. Nah, sehingga dengan seperti itu komunikasi terhadap sesama anggota keluarga bisa kembali terjalin. Karena ini sangat memprihatinkan. Anak-anak ketika kemudian memegang HP, dia akan sibuk dengan kesendiriannya, merasa nyaman dengan kesendiriannya, bahkan akan terganggu dengan adanya orang lain di sekitar dia. Nah, ini yang sangat kemudian ibaratnya kita akan teralienasi, tak akan terasing dalam kehidupan sosial kita, bahkan di rumah tangga. Ini pertaruhannya di situ. Nah, makanya ada satu pojok di sini, pojok literasi, di mana orang tua bisa membimbing anaknya dengan mencari banyak buku-buku di sini juga, dan di mana orang tua juga mendampingi. Kemudian ada sebuah kegiatan orang tua mungkin bisa menjelaskan apa itu materi-materi yang di dalam buku ini. Itu akan ada sebuah menjalin kembali komunikasi, di mana mungkin itu tidak kita temukan di rumah, karena kalau di rumah mungkin anak-anak mengurung diri di dalam kamar, membawa HP, orang tua sibuk bekerja, nah sehingga jarang terjalin komunikasi. Nah, salah satunya adalah itu, di mana kami ada pojok literasi, di mana kemudian bisa kita nongkrong baca buku seperti itu. Dan segmennya tidak hanya sekedar untuk keluarga, bahkan kita juga ada segmen untuk mungkin pecinta-pecinta permasalahan di lingkungan, misalkan sampah seperti itu. Kami di sini juga punya expo produk dari hasil pengolahan sampah residu. Artinya residu di sini adalah sampah yang sampahnya sampah yang sudah tidak bisa diurai, sampah yang tidak laku dijual, plastik. Ya, dan kebanyakan sampah yang mungkin tidak bisa didaur ulang atau dimanfaatkan. Tapi kan kata residu ini bukan harga mati. Artinya residu ini mungkin akan tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah punya kemampuan, kapasitas untuk kemudian memanfaatkan atau mengolah sampah residu menjadi sesuatu. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu hal di mana akan terjadi sebuah diskusi dari pengunjung kedai, mungkin akan kepo ya. Kepo dengan produk-produk yang ada di sini. Nah, kita akan ngobrol, sharing seperti itu, ada sebuah referensi. Oke, sebentar ya. Ini kedai. Ini mau cari untung apa mau cari buntung? Ya, oke. Artinya di sini sebenarnya bukan dalam konteks kemudian di dalam profitnya ya. Artinya strategi bisnisnya mungkin tidak akan semata-mata ke ranah itu gitu loh. Karena memang kita juga ada satu semangat tadi di awal bahwa kita harus memang membuka untuk kemudian semangat untuk edukasinya itu. Edukasi di keluarga, edukasi terhadap masyarakat dan sebagainya. Oke, jadi ini baru satu-satunya ya. Mudah-mudahan bersatu-satunya. Baru satu-satunya loh ya. Sebuah kedai atau warung makan begitu ya, singkatnya warung makan yang memikirkan konsep tentang edukasi untuk masyarakat. Ini satu-satunya di Boyolali. Ya, tepatnya di Pengging. Jadi kalau kesini dijamin selain kenyang makanannya, nanti kita lihatkan menu-menunya juga ya. Tapi juga ada ilmu yang didapatkan dari sini. Kira-kira yang bisa ke sini selain untuk makan di dalam jumlah besar, karena lokasinya juga besar, lantai 1, lantai 2 gitu ya. Dengan pemandangan dekat dengan situs Pengging. Wisata religi Pengging. Ya, wisata air. Iya, wisata air. Dan kira-kira ini apa yang bisa didapatkan atau siapa yang bisa menikmati tempat ini? Ya, artinya all